Halo semuanya, balik lagi bersama gue Muhammad Arifin Ilham di channel Arifin Official. Di video ke part 5 kali ini, gue bakal membahas tentang Perang Arab Israel tahun 1948. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Langsung aja ke videonya. Perang Arab Israel pada tahun 1948 yang juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Israel atau Al-Nakba yang artinya bencana bagi orang Palestina adalah konflik yang pecah setelah deklarasi berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Perang ini menandai awal dari rangkaian konflik antara Israel dengan negara-negara Arab yang berlangsung hingga hari ini. Pada intinya, perang ini terjadi karena perbedaan klaim atas wilayah Palestina yang dianggap sebagai tanah air historis oleh bangsa Yahudi maupun bangsa Arab. Konflik ini menyebabkan dampak yang panjang dan mendalam bagi Timur Tengah. Pada tahun-tahun berikutnya, perang ini menjadi simbol perlawanan bangsa Palestina dan memperkuat kebijakan serta sikap-sikap negara Arab terhadap Israel. Konflik yang terjadi antara Yahudi dan Arab Palestina sudah berlangsung sejak awal abad ke-20 saat imigrasi besar-besaran Yahudi ke wilayah Palestina yang berada di bawah mandat Inggris. Di balik konflik ini, terdapat dua gerakan nasional yang bertabrakan, yaitu Zionisme yang mendorong kembalinya bangsa Yahudi ke tanah leluhur mereka, dan nasionalisme Arab Palestina yang menuntun hak mereka atas tanah yang telah mereka tinggali selama berabad-abad. Pada tahun 1917, deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris menyatakan dukungan terhadap pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, tanpa mengabaikan hak-hak penduduk non-Yahudi yang sudah ada di sana. Deklarasi ini menciptakan ketegangan yang semakin meningkat antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, ketika mandat Inggris atau Palestina berakhir, pemimpin Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, koalisi 5 negara Arab yaitu Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon melancarkan serangan ke wilayah Israel yang baru saja dibentuk dengan tujuan menghancurkannya dan mencegah berdirinya negara Yahudi. Inilah yang memulai Perang Arab Israel tahun 1948. Perang ini terdiri dari dua fase utama. Fase pertama terjadi sebelum deklarasi Israel, ketika kelompok-kelompok militan Yahudi seperti Haganah, Irgun, dan Lehi terlibat dalam pertempuran dengan milisi Arab Palestina. Kekerasan ini mencapai puncaknya dengan serangan besar-besaran oleh milisi Yahudi pada kota-kota Arab yang menyebabkan pengungsian massal penduduk Palestina. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah pembantaian Deir Yassin, di mana puluhan warga Arab Palestina dibunuh oleh militan Yahudi yang menimbulkan ketakutan dan memicu eksodus besar-besaran warga Palestina. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel, perang memasuki fase kedua, ketika pasukan dari negara-negara Arab bergabung dalam pertempuran melawan Israel. Mesir menyerang dari bagian selatan, Yordania dan Irak dari timur, sementara Suriah dan Lebanon menyerang dari bagian utara. Meskipun negara-negara Arab memiliki kekuatan militer yang lebih besar, mereka kurang terorganisir dan tidak memiliki koordinasi yang baik. Sementara itu, Israel berhasil mempertahankan posisi mereka dengan bantuan senjata dari luar negeri dan keunggulan teknik militernya. Pada awal perang, Israel menghadapi ancaman dari berbagai arah. Pasukan Mesir melintasi semenanjung Sinai dan mendekati pantai selatan Israel. Sementara pasukan Yordania yang memiliki legiun Arab yang terlatih dengan baik merebut bagian dari Yerusalem, namun dengan cepat Israel melancarkan serangkaian serangan balik. Israel mampu melakukan mobilitas cepat berkat jaringan komunikasi yang efektif dan dukungan dari diaspora Yahudi. Salah satu faktor kunci dalam kemenangan Israel adalah pengiriman senjata dari Cekoslowakia yang didukung oleh Uni Soviet. Israel juga mendapatkan dukungan diplomatik dari Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1948, Israel berhasil merebut kendali atas wilayah yang lebih luas dari yang disediakan oleh PBB. Mereka menguasai sebagian besar wilayah yang diberikan oleh negara Arab Palestina, kecuali tepi barat yang direbut oleh Yordania dan jalur Gaza yang berada di bawah kendali Mesir. Pada bulan Januari tahun 1949, Israel berhasil menandatangani gencatan senjata dengan negara-negara Arab yang terlibat. Ini mengakhiri fase militer utama perang ini.
Perang Arab-Israel ini juga mengubah peta politik di Timur Tengah secara drastis. Konflik ini menyebabkan ketegangan berlanjut antara Israel dengan negara-negara Arab yang selama beberapa dekade berikutnya terus berusaha menggulingkan Israel melalui perang dan aksi diplomatik. Dengan demikian, solusi yang menyeluruh terhadap konflik ini membutuhkan upaya yang lebih dari sekedar penyelesaian militer. Diperlukan dialog dari semua pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan aspek sejarah, keadilan, dan aspirasi masa depan yang lebih damai dan stabil bagi seluruh penduduk di wilayah tersebut. Oke guys, itu dia video part kelima tentang Perang Arab Israel tahun 1948. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Tetap support terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.